Salam semuanya. Kami sekarang ini sedang memandu balik dari Kuching dan bercadang untuk singgah sebentar di Gereja Hosana di Seriaman di sini. Gereja ini sebenarnya telah menyimpan 1001 cerita tentang penubuhannya. Namun, yang pasti banyak doa-doa umat yang datang ke sini untuk memohon pertolongan ilahi, dan doa-doa mereka itu telah dimakbulkan oleh Tuhan, mungkin karena kepercayaan mereka yang begitu yakin bahwa Tuhan membantu mereka jika mereka memerlukan bantuannya. Gereja Hosana ini semakin populer di kalangan umat Katolik, terutamanya jika mereka menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup masing-masing, maka mereka akan datang ke sini untuk bersama dalam misa kudus pada hari Minggu ataupun pada hari-hari lainnya. Mereka akan datang sini untuk membuat doa rosari di groto ini. Mereka membuat doa rosari di groto ini dengan keyakinan bahwa doa masing-masing akan dimakbulkan oleh Tuhan. Sekarang kita berada di Mount Hosanna Church. Mount Hosanna Church ini merupakan satu daripada gereja yang daripada Roman Catholic. Secara gereja ini dibina di atas bukit ini merupakan adalah dikabarkan bahwa ada penampakan Bunda Maria di kaki bukit ini dulu, dan disebabkan itu ada orang yang bersedia untuk mendermakan uang ringgit untuk mula-mula membina gereja ini. Sekarang gereja ini menjadi sangat populer untuk terutamanya daripada Kristen Roman Catholic. Ramai yang datang untuk berdoa, mohon berkat Tuhan untuk merahmati dan memberi mukjizatnya kepada umat yang percaya dan berdoa di sini. Kami sekeluarga pun tidak terlepas peluang untuk selalu datang ke sini apabila datang ke on the way ke Kuching. Hari ini hujan rinyai-rinyai, kami mengambil kesempatan ini dan mengambil peluang ini untuk naik ke gereja Mount Hosanna ini, karena terdapat satu statue Tuhan Yesus diletakkan di sebelah kanan pintu masuk gereja ini. Kita akan lihat dari dekat nanti ya kawan-kawan. Untuk dipendekkan cerita tentang penubuhan gereja ini, pada satu ketika dulu ada seorang perempuan yang hendak berubat penyakit kanser di Kuching.
Dalam perjalanan mereka ke Kuching, dia minta berhenti di kaki bukit ini untuk kencing. Dia masuk ke dalam belukar kaki bukit ini dan terjumpa dengan seorang perempuan yang menggunakan gaun putih. Dan mereka bercakap-cakap seketika, dan perempuan itu kata, "Jangan risau, penyakit kamu akan sembuh." Setelah selesai, perempuan ini pun balik ke kereta dan meneruskan perjalanan mereka ke Kuching. Apabila dia pergi ke hospital untuk periksa penyakitnya, kansernya tadi, doktor agak terkejut dan mengatakan sel kanser beliau sudah hilang, yaitu dia telah sembuh. Karena perempuan tadi bukanlah seorang Kristian, maka beliau tidak tahu perempuan yang dia jumpa di Beluga tadi itu adalah Bunda Maria. Pada satu ketika, dia terserempak dengan patung Bunda Maria di gereja dan mengatakan kepada keluarganya, "Inilah perempuan yang saya jumpa semasa saya kencing di Belukar di kaki bukit semasa kita hendak ke Kuching tempoh hari, yang mengatakan saya sembuh." So, cerita ini dibawa kepada Pedri dan keluarga wanita yang sakit itu sudi mendermakan wang untuk membina sebuah chapel di sini. Inilah permulaan cerita gereja Hosana ini. Apabila saya mengimbau cerita ini hampir sama dengan perjalanan cerita tentang penumbuhan Lourdes di Pran ataupun Fatima di Portugal. Saya harap gereja ini juga akan menarik lebih ramai pengunjung umat yang percaya berdoa dan memuji Tuhan di sini. Kalau kita lalu sebelah malam menggunakan Pan Borneo, di depan itu kita dapat melihat gereja ini warna cerah jika dipancar dengan bulan. So memang agak signifikan gereja ini nampak daripada lebuh raya Pan Borneo itu, karena dia memang dicat dengan putih, dan jika dipancar dengan bulan pada waktu malam memang sangat terang kita dapat lihat. Oke kawan-kawan, beginilah keadaan dari pemandangan yang dapat kita lihat dari puncak Bukit Mount Hosana ini ya kawan-kawan. So di depan itu merupakan lebuh raya Pan Borneo, dan di situ merupakan tempat berdoa rosary, dan yang beratap biru itu merupakan rumah untuk Pedri yang datang untuk memimpin dalam doa di sini. So masa Pedri tidak ada, so rumah itu digunakan oleh pekerja-pekerja di sini untuk memasak dan makan di situ. Ya, di sekeliling ini kawan-kawan merupakan ladang ataupun kebun sawit. Tuan punya tanah ini. So di puncak ini merupakan gereja Mount Hosana. So di sekelilingnya disediakan dengan kemudahan untuk umat yang datang menyenggok dan melihat pemandangan di sekeliling Bukit Hosana ini. So gereja ini telah diperbesarkan ya kawan-kawan.
So ini merupakan usaha gereja ini di depan itu untuk menjadikan kawasan ini taman, dan untuk mungkin ini nanti kita tak tahu apa rancangan gereja, tapi besar kemungkinan untuk dijadikan taman dan tempat-tempat berdoa untuk umat-umat berdoa. Ya, karena di atas bukit ini sunyi dan boleh kita membuat doa dengan lebih tenang lagi. So kita coba bawa kawan-kawan dengan pemandangan ini supaya kawan-kawan dapat melihat sekeliling gereja ini. So untuk maklumat kawan-kawan, ini adalah plastik pasir dan itu batu, dan disediakan oleh pengurusan gereja ini, disimpan di bawah sana. So setiap umatnya naik ke sini, mereka angkat satu plastik, dan akhirnya beginilah. So ini juga dapat mengurangkan kos pembinaan gereja ini, karena ini adalah usaha umat sendiri untuk membawa benda-benda ini, dan sekali-sekala bergotong royong untuk membina benda ini. Of course dipimpin oleh umat yang berpengetahuan, dan lain-lainnya akan memberi sokongan dan bantuan moral dan tenaga untuk membina gereja ini. Ya baik kawan-kawan, kita akan masuk, dan saya tidak akan bercakap di dalam gereja bagi menghormati kesucian dalam gereja ini. Oke kawan-kawan, demikianlah tadi cerita kita tentang gereja Hosana di Sriaman yang sekarang ini menjadi semakin populer di kalangan umat Katolik terutamanya, di mana mereka jika ada niat untuk berdoa secara individu dan spesifik, mereka akan pergi ke gereja ini untuk membuat doa. So saya rasa dan saya yakin bahwa gereja ini akan mendapat berkat sama seperti gereja di Lourdes, France, ataupun di Fatima di Portugal, di mana perjalanan ceritanya hampir sama, di mana tempat penampakan Bunda Maria dan orang datang ke situ untuk berdoa, dan kebanyakan doa mereka dimabulkan. So saya pikir gereja Saint Hosana pun pada masa depan akan mendapat berkat yang sama. Oke, sama-sama kita beriltizam untuk dekat dengan Tuhan dan yakin bahwa setiap masalah kita ada ada maknanya dalam perjalanan hidup kita. Jumpa lagi, stay tune, like dan subscribe channel saya, Petro Channel. Bye.